warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As Alika. Di sini aku akan ajak kalian ke tempat-tempat menarik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Aku akan memberikan tips dan trik serta ide-ide tentang traveling murah. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak cerita berikut ini. Tapi nonton sampai habis ya, jangan di-skip. Selamat pagi dari Kabupaten Sumbawa Barat. Pagi hari ini aku sedang berada di Pelabuhan Pototanu untuk menyeberang menuju Pulau Lombok. Seperti yang sudah kujelaskan di video sebelumnya, per Oktober 2023 ini, penumpang yang akan menyeberang dari Pulau Sumbawa ke Lombok dan sebaliknya wajib membeli tiket secara online di website Ferizi. Atau alternatifnya bisa melalui agen-agen Ferizi yang berada di dekat dengan pelabuhan. Makanya seperti yang kalian bisa lihat tadi itu banyak banget antrian calon penumpang kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain itu di loket masuk juga lumayan antri teman-teman. Ya, namanya juga aturan baru. Semuanya masih dalam tahap penyesuaian. Namun tarif penyeberangan saat ini masih sama, hanya saja ada sedikit perbedaan di administrasi untuk pembelian tiket melalui Ferizi ataupun agen-agen Ferizi. Kalau aku sih lebih suka belinya langsung di website dan kita bisa membayar melalui beberapa bank yang bekerja sama dengan Ferizi. Kita berjodoh sama kapal ini lagi. Kapal ini lagi udah 2 kali. Apa yang mau saya review di sini? Oke. Kok diambil dua-duanya? Kemarin itu ada buat kita. Ternyata untuk kedua kalinya di waktu 2 minggu kurang kita berjodoh dengan kapal yang sama, Jemlah Fajar. Yuk kita naik. Kalau di video yang lalu itu kita berangkatnya menjelang matahari terbit. Kali ini agak sedikit telat. Ini masih jam 8:30. Sini aja suami. Ujung sana atau di sebelah sana panas nggak sih? Ini panas sih. Panas. Yang sudut sana. Nanti kita masuk di dalam aja ya, duduk ya. Setelah kita makan ya, nanti kita makan di dalam aja. Kalau kemarin kita duduknya di atas, kali ini kita akan coba duduk di dalam. Masih sama, tidak ada yang berubah. Di depan dah. Jangan dekat pintu. Udah rame, udah 8:30. Ada kantin. Sebelum berangkat, tadi kita sempat singgah di Taliwang buat beli sarapan. Jadi kita sarapan dulu sebelum kapalnya berangkat. Gak ada tanda.
buat lapis ini kan, buat lapis biar dia nggak berminyak. Mana terlalu berminyak ya? Berapa tadi ini porsi kali? 10.000, tadi 25.000, ini 2. Punya aku kayak itu sama ya? Oh sama ya Sama menunya aja. ya. Oke, makanan berat di pagi hari. Selamat makan. Rem door mulai diangkat, artinya kita sudah siap untuk melakukan penyeberangan. Kapal lumayan penuh ya teman-teman, bisa dilihat dari jumlah kendaraan yang berada di atas kapal dan juga jumlah penumpang yang naik. Seperti biasa, semua penumpang kapal dilarang berada di dalam kendaraan selama pelayaran. Ini adalah untuk tujuan keselamatan. Rem door udah naik, saatnya siap-siap berangkat. Ketika rem door udah naik, pedagangnya lewat jalur samping. Semua tali tambang sempurna telah dilepas. Saatnya kita berangkat. Sampai ketemu lagi sore nanti. Kapal Jemlah Fajar dengan IMO 8504703 ini merupakan kapal kargo penumpang atau RoRo yang dibangun pada 1985 dan saat ini berlayar di bawah bendera Indonesia. Kapal ini bertonase kotor 736 ton dengan panjang 44,4 meter dan lebar 12 meter. Saat ini KMP Jemlah Fajar masih aktif melayani rute Pelabuhan Kayangan Lombok menuju Pelabuhan Pototanu, Sumbawa Barat.
Meskipun pagi ini cuaca sangat cerah, namun arus di Selat Alas lumayan besar teman-teman. Sepanjang perjalanan, kita akan bertemu dengan beberapa kapal feri yang juga melayani penyeberangan Sumbawa Lombok PP ini. Oh ya, untuk informasi teman-teman, penyeberangan Sumbawa Lombok dan sebaliknya buka 24 jam dan lama perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam saja. Mungkin teman-teman yang sering mengikuti video-video aku pasti udah tahu aku pernah mereview beberapa kapal feri penyeberangan rute Lombok Sumbawa ini teman-teman. Setiap kapal kadang memberikan fasilitas tempat duduk atau ruangan khusus penumpang yang berbeda. Kadang-kadang kalau teman-teman beruntung bisa dapat kapal yang masih baru atau kapal yang tempat duduknya lebih nyaman. Tapi jika tidak beruntung bisa dapat kapal yang tempat duduknya lumayan keras. Jadi untuk penyeberangan terutama di malam hari itu sangat tidak nyaman. Semakin ke tengah, semakin besar juga arus yang harus kita hadapi. Oh ya, sebenarnya perjalanan ke Pulau Lombok kali ini kami belum memiliki tujuan utama. Hanya saja karena hari ini hari libur dan kami nggak tahu mau kemana, ya salah satunya kita memilih untuk menyeberang ke Pulau Lombok. Nanti ketika setelah tiba di Pulau Lombok mau kemana itu kami pikirkan belakangan aja deh. Kalau kata suamiku, yang penting nyebrang aja dulu. Lama-lama berada di luar, kepalaku mulai pusing juga karena arus yang lumayan kencang. Jadi mungkin saatnya aku untuk kembali ke dalam ruangan khusus penumpang. Disandarkan di bagian sayangan. Ini mengingatkan kabar mohon periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di atas kapal. Utamakan anak-anak Anda, jangan biarkan mereka. Di dermaga 1, kapal Roro dari City Line sedang melakukan aktivitas menurunkan penumpang dan kendaraan. Sedangkan kapal yang aku tumpangi akan segera merapat di dermaga 2 Pelabuhan Kayangan. Tidak lama berselang setelah semua kendaraan dan penumpang turun dari kapal City Line tadi, sekarang lagi proses untuk memasukkan lagi kendaraan dan penumpang untuk menyeberang kembali ke Pulau Sumbawa.
Rem door pelan-pelan mulai dibuka. Saatnya siap-siap untuk keluar dari dalam kapal. Selamat datang di Pulau Lombok. Yuk teman-teman, ikuti terus perjalanan aku hari ini mau kemana. Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya menyeberang ke Pulau Lombok kali ini kami belum punya tujuan. Tapi saat ini sepertinya kami sudah punya tujuan mau kemana. Setelah menempuh perjalanan kurang dari 5 km, kami pun hampir sampai di tujuan hari ini. Disinilah destinasi wisata kami hari ini, wisata Pohon Purbalian, Lombok Timur. Sarana asimilasi dan edukasi lapas Selong. Yuk kita masuk sini dulu loh. Selamat datang di Taman Wisata Pohon Purbalian Selong. Selong? Banyak pohon-pohon besar. Wisata Pohon Purbalian merupakan objek wisata yang cukup unik dan langka. Keberadaannya tidak dapat ditemukan di daerah lain di NTB, bahkan di Indonesia teman-teman, selain di Kabupaten Lombok Timur ini. Lokasinya berada di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur. Di pintu masuk tadi ada tulisan Pohon Lian Lapas Selong. Retribusinya hanya parkir Rp5.000 aja untuk sepeda motor. Pohon-pohon yang ada di sini termasuk pohon purba yang langka. Umurnya ditaksir sekitar 3,5 abad atau ratusan tahun. Konon di dunia ini selain di Lombok, pohon ini hanya ada di 3 lokasi, yaitu Australia, Afrika, dan Amerika.
Pohon-pohon di sini juga disebut sebagai pohon raksasa karena tingginya bisa mencapai sampai 50 meter dengan lingkar batang bawahnya sangat besar serta akar pohonnya mencapai ratusan sentimeter dan terlihat menonjol. Tempat ini sangat instagramable banget teman-teman. Saking besarnya batang pohon ini, kalau mau dipeluk itu mungkin butuh sekitar 7-8 orang. Pohon-pohon raksasa di objek wisata pohon lian ini mirip dengan pohon yang ada di Taman Allerton National Tropical Botanical Garden, Hawaii, yang menjadi lokasi syuting Jurassic Park. Menurut teman-teman gimana? Mirip nggak? Selain dikenal dengan nama objek wisata pohon Purbalian, tempat ini juga dikenal dengan nama Big Tree Sambelia. Banyak banget tangan-tangan jahil, banyak tangan jahil, coret-coret. Wisata pohon Purbalian masuk dalam lahan untuk sarana asimilasi dan edukasi narapidana milik Lapas Selong yang luasnya sekitar 15 hektar. Wisata ini dibuka untuk masyarakat sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah dari tempat wisata ini, kami menemukan satu lagi tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi di Lombok Timur ini. Aku akan share di video yang berikutnya, so stay tune ya teman-teman.